Bi, kalian tahu nggak salah satu taman paling ikonik dan paling ramai di daerah Jakarta Pusat? Taman Suropati. Gue nggak bisa sebutin namanya sih Moy, tapi pokoknya taman paling ikonik lah di Jakpus. Oke. Gue pengen cerita tentang orang yang niatnya pacaran malah digangguin Moy, Bi. Jadi ini tuh sekitar tahun 2009. Ada perempuan sama laki-laki yang kita sebut aja namanya Dira sama Malik. Mereka ini tuh couple yang baru jadian dan umurnya tuh sekitar 16 tahunan. Berarti masih anak SMA gitu lah ya kira-kira. Ya. Nah ini kejadiannya tuh di hari Kamis. Mereka berdua tuh kepengen cabut sekolah, jadi bolos tuh buat pacaran. Ya namanya anak muda gak sih? Pasti pada pernah kan tuh cabut sekolah buat pacaran. Setelah mikir panjang karena keterbatasan uang jajan juga, yang tadinya mau ke taman safari akhirnya tuh malah jadi ke salah satu taman di daerah Jakarta Pusat ini. Nah selama perjalanan Dira tuh udah jadi bad vibes banget. Jadi kayak banyak maunya gitu. Tiba-tiba mau jajan es krim lah, mau makan siang gimana lah. Pokoknya dia tuh kayak jadi mau semua keinginan tuh diturutin sama si Malik. Oke. Tapi Malik karena ngerasa bersalah nggak jadi ngajak ke taman safari, ya jadinya dia nurutin si Dira aja. Singkat cerita, sekitar jam 4 sore, mereka berakhirlah ke taman di daerah Jakpus itu. Kondisi tamannya pada sore itu tuh agak sepi, karena mungkin weekdays juga kali ya. Terus begitu sampai di sana, Dira langsung ke toiletnya. Sedangkan si Malik tuh nungguin Dira di tempat duduk di bawah pohon yang gede gitu Moy, Bi. Dira jalan tuh ke toilet, dan pas sampai di toilet, dia tuh pipis. Nah pas lagi pipis, Dira tuh ngerasa kalau dia tuh nyium bau amis banget Moy, Bi. Pas dia ngecek ke celana dalamnya tuh nggak ada apa-apa, karena awalnya dia tuh ngira dia tiba-tiba dapet gitu kan. Tapi pas dia nyium-nyium lagi, baunya nih kayak dari bilik sebelah toiletnya si Dira ini. Cepet-cepet lah dia tuh pipisnya, dan pas keluar kamar mandi, Dira tuh niat pengen ngecek bilik sebelahnya. Tapi pas dicek ternyata tuh nggak ada orangnya. Terus pas diketok-ketok sama Dira, nggak ada jawaban sama sekali, bener. Nah akhirnya dia tinggal tuh. Tapi pas dia mau ninggalin, tiba-tiba Dira tuh denger kayak ada suara perempuan nangis ngerintih gitu. Di bilik itu juga? Di bilik itu juga Moy. Tapi karena Dira malas ikut campur, akhirnya dia kabur tuh dari toilet itu. Sebenarnya dia juga takut sih di situ. Pas nyamperin Malik, Dira sengaja gak mau ngomong apa-apa ke Malik, karena sebenarnya dia tuh juga gak yakin-yakin amat itu tuh manusia atau bukan. Jadi yaudah dia ngobrol-ngobrol aja sama Malik kayak biasa. Nah pas udah mau maghrib, Dira ngajak Malik pulang tuh, karena besok tuh masih sekolah lagi. Tapi Malik tuh bilang kalau misalnya dia tuh mau makan nasi gila yang terkenal di situ Moy, Bi. Jadi dia bilang ke Dira buat pulangnya nanti aja jam 8 lah paling lama. Karena dari tadi Malik tuh udah nurutin keinginan si Dira kan. Jadinya Dira tuh ngerasa nggak enak lah dan nurutin Malik di situ. Dia mikir juga sekali-sekali ini jadi nggak apa-apa deh balik malam dikit. Mereka masih duduk berdua tuh posisinya di bawah pohon gede itu. Jadi orang-orang tuh lebih ramenya tuh di depan Moebi. Terus sekitar jam 7-an, Malik sama Dira tuh mau jalan dikit ke depan buat mesen nasi gilanya. Nah pas lagi mau berdiri dari tempat duduk, Dira tuh tiba-tiba merinding satu badan. Dia ngerasa hawanya tuh jadi kayak dingin banget. Dan Dira tuh denger ada suara tangisan perempuan yang tadi dia denger di toilet. Dengarnya di mana? Denger di tempat dia duduk itu Moy. Oh. Tapi kali ini tuh bukan cuma tangisan Moy, Bi. Tapi Dira tuh juga denger ada tambahan suara minta tolong. Ngedengar itu Dira tuh langsung cepat-cepat berdiri dan jalan lebih cepat lah dari Malik. Di sini Dira juga masih belum berani cerita nih ke Malik. Akhirnya Malik langsung pesan nasi gilanya dan bilang ke abang-abang nasi gilanya untuk minta diantar ke tempat duduk mereka tadi. Tapi Dira tuh langsung bilang, jangan makan di sini aja bareng orang-orang yang lain. Tapi Malik tuh kekeh untuk makan di tempat yang tadi Moebi. Akhirnya karena Dira juga belum berani ceritain ke Malik apa yang tadi dia dengar, dia ngalah tuh dan bilang ke Malik kalau dia tuh nggak mau makan karena nggak mau lama-lama di tempat tadi. Ditambah juga udah nggak nafsu makan nggak sih ngedengar apa yang dia dengar tadi. Iya benar. Akhirnya mereka balik tuh ke tempat duduk mereka tadi. Sepanjang nunggu nasi gila, Dira tuh nggak berhenti merinding banget dan dia tuh ngerasanya lebih ketakutan gitu. Sampai akhirnya nasi gilanya datang, Malik tuh langsung makan sendirian. Dan Dira kayak celingak-celinguk gitu loh, kayak ngeliat kanan kiri karena dia tuh ketakutan. Terus pas lagi di tengah-tengah makan, tiba-tiba tuh kayak ada angin kenceng banget dan jadi makin dingin gitu hawanya. Di situ Dira tuh langsung kayak ngajak-ngajak Malik buat cepet-cepet makannya, biar langsung pulang gitu. Tapi ya Malik yang nggak ngerasain apa-apa mah tetap tenang aja tuh makannya.
Sampai akhirnya pas lagi makan, tiba-tiba tuh kayak ada tetesan air dari atas. Terus di situ Malik tuh bilang ke Dira, hujan Dir, ayo aku cepet-cepet selesai, terus kita langsung balik ya. Nah pas Malik lagi cepet-cepet nyelesain makanannya, dia tuh berarti fokusnya ke piring kan, Iya. biar cepet habis kan makanannya. Tapi tiba-tiba tuh kayak ada air netes ke piringnya. Tapi airnya ini tuh lumayan banyak dan kental Bi. Warnanya merah apa putih? Putih kayak air biasa. Ah. Tapi pas dicium Malik, baunya tuh bener-bener bau banget, bau amis yang campur-campur busuk gitu. Ih. Malik di situ tuh langsung mual banget dan dia tuh langsung nengok ke atas. Terus pas dia nengok ke atas, Malik lihat Bi, ada sosok perempuan panjang gede dan lidahnya tuh ngejulur panjang ke bawah dan banyak air liur yang netes-netes. Aduh, anjir. Di situ Malik langsung narik Dira buat pergi dan langsung bayar tukang nasi gilanya lah, terus langsung buru-buru atau pulang. Selama perjalanan pulang di mobil, Malik takut banget karena itu tuh pertama kalinya dia ngeliat sosok makhluk halus sedekat itu. Nah setelah Malik sama Dira udah jalan lebih jauh, akhirnya udah di mobil kan mereka berdua, udah jalan pulang. Dan gak sampai semenit, pas Malik lihat spion tengah, dia tuh ngeliat Bi, ada sosok itu lagi di bangku belakang mereka. Anjing ngikut gitu. Iya. Fuck. Di situ tuh Malik langsung ngegas kenceng banget. Tapi nggak lama kemudian pas dia lihat spionnya lagi, sosoknya tuh udah hilang. Nah, di situ tuh akhirnya Dira cerita ke Malik kalau misalnya dia tuh awal mulanya dengar suara perempuan nangis di toilet. Malik tuh di situ sebenarnya agak kesel kenapa nggak diceritain dari awal sama si Dira ini. Tapi sebenarnya Dira tuh takut karena dia tuh mikir kalau langsung diceritain tuh takutnya langsung dateng gitu loh sosoknya Bi. Karena kan kayak ngerasa dipanggil gitu kan kalau diceritain. Tapi mau diceritain langsung atau enggak tuh ternyata tetap aja sosok itu tuh datang ngehampirin orang yang emang udah dituju nggak sih dari awal. Bisa jadi sih karena pertama mungkin yang dituju si ceweknya si Dira kan. Tapi dia nggak ngelihat sosoknya kan, Nat? Dari awal nggak ngeliat Yang ngelihat cuman si Malik doang akhirnya kan? Iya benar. Iya sih, hitungannya dua-duanya apes. Padahal cuman gara-gara cabut sekolah doang ya. Maksudnya sampai segitunya gitu loh.